Terate SH Terate dan Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo terlihat bersama dengan Wali Kota Madiun Maidi telah menyambangi dua korban kesalahpahaman antar pesilat pada minggu lalu yang dirawat di RSUD Dr. Sudono, Kota Madiun, Sabtu 10 September 2022. Ikut dalam kegiatan tersebut terlihat Wali Kota Madiun Dr. Andes Haji Maidi dan sejumlah jajaran pejabat teras Pemkot Madiun, Ketua SH Terate Daerah Khusus Pusat DKP Madiun, Kang Mas Dr. Andes PW Widodo yang juga selaku perwakilan pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate SH Terate Pusat. Rosi Pamuji selaku PH kuasa hukum Alif salah satu pasien. Saat dikonfirmasi, Wali Kota Madiun Dr. Andes Haji Maidi mengatakan bahwa biaya pengobatan dua korban tersebut dirinya akan menanggung seluruhnya. Dikatakan Maidi bahwa biaya yang diberikan tersebut adalah murni dari uang pribadinya. Karena ini warga Kota Madiun, semua biaya pengobatan saya tutup, kata Maidi usai menjenguk kedua korban yang dirawat di kamar Pavilion Merpati, RSUD Dr. Sudono Madiun. Pak Maidi, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa kejadian ini sudah sepatutnya menjadi pelajaran bagi seluruh pihak. Kesalahpahaman pribadi harus diselesaikan sendiri, jangan membawa nama perguruan atau organisasi, sehingga tidak menimbulkan gesekan yang lebih besar. Karena semua warga kota, maka saya bantu semua pendanaannya. Total pengobatan yang dibayarkan sebesar 30 juta rupiah. Tak hanya membiayai seluruh pengobatan, orang nomor satu di Kota Madiun itu juga berjanji bakal membantu kesulitan-kesulitan yang dialami pihak korban. Maidi pada kesempatan itu juga berharap agar seluruh pendekar mampu terus menjaga keamanan dan kedamaian yang sudah tercipta saat ini. Jangan hanya karena 1-2 oknum, justru memecah belah kerukunan yang sudah tercipta. Sementara itu, Ketua SH Terate Daerah Khusus Pusat DKP Madiun Kang Mas Dr. Andes PW Widodo saat dikonfirmasi dirinya mengatakan sangat prihatin sebab organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate SH Terate ini sudah berusia 100 tahun. Di usianya yang sudah tua ini, kata PW Widodo, kita harus bisa koreksi diri dan harus bisa membenahi bersama. Kang Mas PW Widodo selain sangat salut kepada Wali Kota Madiun, dirinya juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan hal-hal yang lain mestinya perlu koreksi diri masing-masing antar perguruan. Dan kami khususnya dari perwakilan SH Terate juga akan melakukan pembenahan diri supaya kejadian tidak terjadi lagi. Rosi Pamuji, kuasa hukum Alif, salah satu korban kesalahpahaman gesekan antar organisasi yang terjadi minggu lalu, mengatakan bahwa dirinya akan terus mendampingi permasalahan ini. Karena negara kita ini negara hukum, kata Rosi, kita harus patuh dengan hukum. Dijelaskan Rosi bahwa kejadian ini terlepas dari organisasi, jadi permasalahan ini akan didampingi sampai selesai. Perlu diketahui bahwa kedua korban kesalahpahaman yang dirawat di kamar Pavilion Merpati di RSUD Dr. Sudono, Kota Madiun, hari ini keduanya sudah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Ini menjadi pembelajaran semua pendidikan yang ada di Madiun. Sebenarnya ini oknum. Artinya oknum itu, pendidikan itu bukan pekerjaan. Pendidikan itu status yang disandang pada saat ini. Nah, kebetulan pendekar dengan pendekar ada salah paham, ini sebenarnya tidak mewakili semua pendekar yang ada di Kota Madiun. Nah, kesalahpahaman inilah yang dia punya status pendekar yang berbeda. Kalau itu salah paham pribadi, ya diselesaikan pribadi. Tapi karena itu walaupun salah paham pribadi, semuanya warga Kota Madiun, saya sebagai wali kotanya, ya semua warga saya, semua rakyat saya, ya ini semuanya saya selesaikan untuk kebaikan semuanya. Baik semua pendanaan dan sebagainya kita selesaikan semua. Mau naik kunjungan Pak Wali ke korban dari nakale cacah gitu ya. Mengucapkan terima kasih. Saya salut Pak Wali untuk melaksanakan seperti itu. Hal yang lain mestinya ada koreksi dari masing-masing perguruan. Khususnya saya mewakili Mazmur, ada koreksi untuk organisasi kita, gitu ya. Hal yang perlu kita laksanakan nanti kita benahi dan kita mesti harus menemukan strategi agar hal seperti ini tidak terjadi lagi.
jadi cara provokator dan lain sebagainya mesti harus kita tanggulangi. Harapan ke depan ya sebagai perguruan yang sudah 100 tahun ya mestinya kita harus lebih baik daripada sekarang. Nggak enak ngono-ngono nih, keroyokan dan lain sebagainya tidak terjadi lagi. Mungkin dalam kapasitas sebagai wali kota membesuk warganya yang disebabkan karena terjadinya insiden yang baru-baru lalu gitu. Sebagai seorang wali kota kan sudah semestinya untuk menjenguk warganya. Itu kami apresiasi. Kami selaku kuasa hukumnya ini mendapat kuasa untuk mengawal proses hukumnya. Karena sebagai korban ya yang namanya Mas Alif ini kan perlu kita kawal sampai dengan proses hukum selesai. Ya, jadi sebagai korban kan panjenengan tahu sendiri. Nah, tentunya ada yang menjadi terlapor. Ya, jadi itu aja. Kalau yang lain kami tidak ada kapasitas untuk ngomong ya. Harapannya kita ini negara hukum. Kalau memang ada satu yang menyebabkan korban kan harusnya ditindak secara hukum. Harapan kita sampai di proses pengadilan, sampai ada putusan. Kalau nggak salah ini lebih banyak kepada pasal 170. Ya nanti saja mungkin suatu saat kita akan mengawal sampai di pengadilan. Kalau untuk upaya-upaya itu kami tidak tahu persis, cuman kamar ini kita secara hukumnya kami mengawal mungkin sampai di yang terakhir yaitu di pengadilan. Jadi ini sekarang posisinya kan ada pelapor, ada terlapor, ya seperti itu. Ya, namanya pelapor itu kan tentu saja dia sebagai korban ya adanya insiden itu. Jadi kita tidak mengedepankan masalah organisasi. Untuk arah hukum ini kita posisinya sebagai warga negara harus semua kedudukannya sama di depan hukum. Sastronegoro Teratit.